Sampurasun. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan berbahagia selalu. Materi yang kali ini saya tawarkan adalah mengenai pusaka dan mustika. Pusaka itu apa sebetulnya ya? Banyak orang Indonesia begitu tergila-gila terhadap apa yang disebut dengan pusaka. Ada yang berupa keris, tombak, macam-macam lah. Hingga banyak orang mengeluarkan uang begitu besar untuk mendapatkan pusaka dan mustika itu. Sebetulnya benarkah pusaka yang hebat itu ada di luar sana? Berupa keris, tombak, entah benda-benda apa lagi dikumpulkan, dipuja, dipuji, lalu digunakan sedemikian rupa seolah-olah terjadi sebuah keajaiban yang luar biasa. Kita selalu terkagum-kagum oleh sesuatu yang tidak biasa. Ada yang lupa rupanya ya, bahwa pusaka terhebat warisan dari semesta itu lahir dari ibu. Siapa? Apa? Kita. Pernah lihat ada sebuah keris pusaka yang sangat hebat bisa bikin kopi? Tidak ya? Tidak pernah. Pernah lihat ada sebuah tombak pusaka yang selalu dipuja-puja bisa bikin anak? Tentu tidak. Bayangkan kehebatan tangan kita. Ini pusaka. Bayangkan kehebatan otak kita. Itu pusaka. Satu pusaka bisa menyelesaikan begitu banyak masalah. Masalah kehidupan yang kita hadapi kan masalah kehidupan. Kita yang memecahkannya. Kita yang menghadapinya. Itulah pusaka semesta. Pusaka yang lahir dari sambung daya semesta yang begitu besar. Dibentuk melalui konstelasi perbintangan, lalu mempengaruhi matahari terhadap bumi, bulan, hingga akhirnya menjadi sebuah material yang luar biasa. Apa itu? Makanan dan minuman. Itu bahan dasar pusaka yang paling hebat. Tubuh kita ini luar biasa sekali. Hanya karena kita menggunakannya setiap hari, bekerja, berpikir, merasa, menolong orang, membantu, berbuat kebaikan, berbuat kejahatan. Bukankah itu pusaka yang luar biasa? Pernah tidak kita melihat sebuah pusaka yang mampu membuat rumah? Tidak, pasti tidak ada. Pusaka terhebat diri kita sendiri. Itu sering kita lupakan. Pusaka-pusaka yang selama ini beredar yang dicari oleh banyak orang dengan mengeluarkan biaya besar itu buatan manusia. Hasil daya ciptanya. Hebat bukan berarti jelek ya, bukan. Bukan berarti tidak bagus. Candi Borobudur itu sebuah pusaka. Tapi pusaka yang sesungguhnya dari Borobudur ada pada otak pembuatnya. Itu mustikanya. Apa? Mustika ada pada mastaka. Mastaka itu artinya kepala. Yaitu pusat kecerdasan manusia. Sering disebut sebagai Batara Guru atau Sang Manikmaya, atau dalam bahasa zaman sekarangnya disebut sebagai pineal. Nah, itulah mustika. Mustika yang sesungguhnya. Pusaka ini bukan dalam bentuk yang kita bayangkan. Tidak ada keris, kujang, tombak, atau apapun
yang punya cita-cita, yang mampu merubah kehidupan. Jelas-jelas begitu banyak pusaka pada tubuh kita ya. Mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, bahkan perut bisa mengolah makanan, hingga melakukan sebuah pekerjaan besar, mampu menyelesaikan berbagai masalah. Coba dihitung lagi, berapa banyak masalah kehidupan sudah kita selesaikan dengan baik, dengan sempurna. Siapa yang menyelesaikannya? Pusaka ini, tubuh kita, diri kita. Karena pusaka tanpa mustika bohong. Semua pusaka pasti punya mustika. Nah, pada diri kita, pusaka itu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mustikanya apa? Otak. Tepatnya adalah pineal atau sang manik maya, atau sering disebut Batara Guru, yaitu pusat kecerdasan manusia. Nah, kita seringkali terkagum-kagum oleh cerita sebetulnya, oleh dongeng, bahwa ada sebuah keris yang bisa terbang, ada orang yang tahan tembak. Mungkin perlu dijelaskan kehebatan pusaka yang kita miliki. Mungkin pernah mendengar ya, ada orang yang tahan bacok karena dia memegang sebuah pusaka. Tahu nggak? Ada yang lebih hebat dari itu. Bagaimana caranya orang yang benci terhadap kita dan akan membahayakan hidup kita. Yang hebat adalah musuh kita tidak mampu menarik goloknya. Kalau masih dibacok dan tidak mempan, itu masih terjadi pertempuran namanya. Masih terjadi perkelahian. Ada yang lebih hebat lagi? Ada. Orang tersebut ketika mencari kita, dia tidak mau membawa goloknya. Datang dan meminta maaf, menyelesaikan masalah. Ada yang lebih hebat dari itu? Ada. Orang atau musuh kita datang kepada kita, selain meminta maaf dan membawa buah tangan, membawa oleh-oleh dan mengucapkan salam damai, penuh dengan welas asih. Itu kehebatan pusaka dan mustika yang kita punya. Jadi kepada saudara-saudara yang masih tergila-gila dan masih penasaran untuk mencari pusaka-pusaka yang hebat, ayo coba lihat diri sendiri. Betapa hebatnya tubuh kita ini. Betapa hebatnya diri kita ini. Lebih hebat dari pusaka apapun. Lebih hebat dari mustika apapun. Betul, ada mustika yang luar biasa, yang konon datang dari dunia gaib gitu. Ada. Tapi sudahlah. Kehidupan bukan itu. Kehidupan adalah diri kita dengan segala permasalahannya. Dan masalah itu harus kita tuntaskan. Harus kita selesaikan. Coba diingat-ingat kembali. Berapa ratus, berapa ribu masalah yang pernah kita hadapi dari sejak kita kecil. Dari mulai masalah perut sampai masalah status sosial. Kita pernah menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan sempurna. Buktinya apa? Buktinya ini masih hidup kita. Akibat apa? Akibat kehebatan mustika dan pusaka yang kita punya ini. Pusaka yang dibentuk oleh alam semesta. Ya tentu melalui tempaan, ruang, waktu, kejadian. Hingga akhirnya tempaan itu masuk ke dalam saripati makanan dan minuman. Kemudian ditempa lagi di maniloka, yaitu ada di bapak.
ada di kaum laki-laki. Lalu dipindahkan dengan penuh cinta kasih memasuki penempaan. Penempaan yang dimaksud persetubuhan, itu saling tempa itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya, jangan dianggap jorok. Enggak, itu sangat sakral sekali. Hubungan itu sangat suci. Lalu masuk ke dalam rahim, menjadi janin, ditempa lagi. Perlu waktu berapa lama? Ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun. Bahan-bahan yang dipakainya, air itu miliaran tahun. Sebelum bumi ada, air sudah ada mungkin. Api juga sama, ada di dalam diri kita semua. Nah, ketika menjadi janin, pusaka itu ditempa terus. Ditempa, akhirnya bukan mengecil. Dengan ditempa itu malah membesar. Membesar dan semakin besar, semakin kuat, semakin tangguh. Hingga pada waktunya dia lahirlah sebuah pusaka semesta, yaitu diri kita. Nah, oleh sebab itu, karena diri kita merupakan pusaka yang memiliki mustika, maka berhati-hatilah dalam menggunakannya. Ya, kenapa? Salah menggunakan, maka hasilnya adalah kerusakan dan kehancuran. Sedangkan apabila kita dengan baik, dengan tertib, dengan penuh rasa tanggung jawab, maka pusaka dan mustika itu akan menghasilkan ruang kehidupan yang indah. Luar biasa sekali. Semoga apa yang saya paparkan dapat berguna dan mulailah merawat pusaka ini. Mulailah merawat pusaka warisan semesta yang lahir melalui kedua orang tua kita. Semoga paparan ini dapat mencerahkan kita semua dan mulai dengan melaku guna di dalam ruang kehidupan. Salam hormat dari saya untuk semua. Rahayu, rahayu, rahayu.